Kita rasa bersyukur atas kemerdekaan negara kita. Jangan lupa Om Gondrong nih pejuang kita. Kita Indonesia dijajah 350 tahun, 3,5 abad Om Gondrong. Wow, Om Gondrong tuh belum lahir, Om Gondrong tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat Al-Islam Official dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Habib Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Om Gondrong, alhamdulillah sehat Om Gondrong. Gimana Om Gondrong, sehat Om Gondrong? Alhamdulillah. Habib, kalau boleh tahu nama Habib ini nama aslinya siapa sih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini dikasih nama sama abang itu Ihsan Jumaluddin. Ihsan Jumaluddin. Kalau boleh tahu farmnya atau marganya itu apa sih? Ana dapat marga tuh Al-Habsyi, marga Al-Habsyi. Al-Habsyi ya. Berarti Al-Habib Ihsan Al-Habsyi ya? Iya, kalau ngikutin farmnya Ana Al-Habsyi. Habsyi. Habib, orang tua dua-duanya Habib dan Syarifah atau salah satunya? Kebetulan abahannya aja. Abahannya itu Abaib, kalau Umi itu Ahwal. Jadi biasa, Ahwal itu biasa. Jadi bisa Bib ya, kalau misalkan Habib nikah dengan perempuan Ahwal, artinya yang bukan keturunan Habib, anaknya juga jadi Habib gitu. Baik, kalau masalah terkait itu biasanya kita ngambilnya dari jalur bapak. Dari jalur bapak. Kalau misalkan Habaib nikah dengan Ahwal, jadi itu kita ngambil gennya itu ke bapak. Kalau misalkan Syarifah nikah dengan laki-laki Ahwal, maka cukup di uminya aja atau di perempuannya aja tuh. Jadi si anaknya itu nggak dapat lagi gelar keturunannya, tapi dia sampai di umi aja gitu. Jadi putus ya? Putus sih enggak, cuman enggak tercatat sebagai zuriyah gitu. Oke, para sahabat Al-Islam Official, jadi seperti itu yang tadi kita dengar penjelasan dari Ihsan. Jadi Bapak Habib, Ibu Syarifah, maka anak otomatis Habib atau Syarifah. Apabila Bapak Habib, ibunya perempuan Ahwal yang bukan golongan Syarifah, maka anaknya pun tetap menjadi Habib atau Syarifah. Tapi apabila ibunya Syarifah, bapaknya itu laki-laki Ahwal yang bukan golongan Habib, maka anaknya itu terputus nasab Habibnya di situ. Jadi begitu para sahabat Al-Islam Official. Oke Bib, selanjutnya mohon maaf ya ampura ini mah. Jadi terkait masalah Kiai Imad nih, apakah permasalahannya itu udah mulai reda atau masih memanas gitu? Mohon penjelasannya Bib. Baik, kalau dari kami nih Om Gondrong, kami itu para zuriyah sebenarnya itu nggak mau memikirkan hal-hal terkait itu sebenarnya. Terserah masyarakat dia mau mempercayai atau tidaknya, balik lagi ke masyarakatannya. Tetapi ingat, jangan mau sampai kita tuh diadu domba, jangan sampai kita terhasut. Jangan sampai kita membenci karena kepentingan suatu golongan atau kepentingan pribadi atau apapun. Jangan membenci di luar dari konteks-konteksnya apa yang sudah diatur dalam kehidupan. Jangan membenci dari luar Allah gitu. Jadi masalah seperti ini kita serahkan aja semuanya ke masyarakat. Baik itu masyarakat mau mempercayai atau tidaknya, kita balikin. Dan tolong
jangan sampai kita tuh terprovokasi dengan hal-hal seperti ini, gitu sih Om Gondrong. Jadi biarkan saja orang-orang percaya atau tidaknya, kita kembalikan lagi ke para jamaah. Itu sih. Kalau menurut saya sih seperti itu Om Gondrong. Jadi Bib, kita diajarkan oleh guru-guru kita itu kan membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Jadi kalau misalkan kita membenci atau mencintai bukan karena Allah, berarti membenci atau mencintainya kita itu karena setan, bukan begitu Bib? Cakep Om Gondrong. Ajib Om Gondrong. Ajib ente. Ente dapat dari mana itu Om Gondrong? Adalah kan kita anak pesantren Bib. Kalau gitu salamin ke guru ente Om Gondrong. Ajib Om Gondrong. Kebetulan guru saya itu Ustadz Ganteng Bib. Oh iya. Paham ya, paham. Paham, aneh paham. Oke Bib, selanjutnya nih ya. Ini kan bulan Agustus ya. Yang kita tahu bulan Agustus itu bulan yang dimana kemerdekaan Indonesia gitu ya. Nah, apa pesan dan kesannya Habib nih pada bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini? Baik, Om Gondrong, makasih banyak Om Gondrong. Kebetulan tahun ini nih bulan Agustus 2026 pas bener kita masuk nih. Kalau di Islamnya itu ada bulan namanya Rabiul Awal. Ini berdampingan nih. Hari kemerdekaan terlepas dari penjajahan, sama juga kita memperingati bulan Islam yaitu bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pesan aneh pribadi untuk menyikapi yang saat ini terjadi, fenomena yang saat ini terjadi, bulan Agustus bertepatan dengan bulan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sambut, kita meriahkan, kita jaga nih negara Republik Indonesia ini dengan keutuhan, kebersamaan, dan pesan aneh pun juga sekali lagi jangan mau terpecah belah. NKRI harga mati. Jadi jangan mudah terprovokasi kita Bib ya. Tuh. Jadi kita nih generasi saat ini kelihatannya Om Gondrong sama Anet nggak jauh beda nih umurnya Om Gondrong nih. Jauh beda ya. Gitu. Nih nggak tahu jauh beda Om Gondrong gitu. Kalau boleh tahu umurnya berapa Bib? Kita nggak jauh beda sama Om Gondrong deh pokoknya. Nih Gen Z nih tahun ini nih Gen Z. Jadi Gen Z ini kita menyikapi bulan Agustus kemerdekaan yang ke-81. Ayo kita sama-sama warga negara Indonesia, kita jaga nih negara, jangan sampai kita terpecah belah. Apalagi disangkut pautin dengan yang tadi obrolan kita itu tentang tesis, percaya atau tidaknya, tentang nasab Alawi, jangan mau kita itu terpecah belah. Kesempatan kita bulan ini, tahun ini Agustus yang 81 tahun merdekanya Indonesia, jangan sampai nih kita anak-anak bangsa mau dipecah belah dari segolongan orang-orang yang tidak bertanggung. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu, itu menurut aneh, pandangan aneh, pesan aneh. Terlalu Bib nih ya. Mohon maaf nih, kayaknya Bib ada yang bohong nih Bib nih. Adi bohong apa sama Om Gondrong? Tadi katanya Bib umur sama saya nggak jauh beda Bib. Ya ini nggak jauh beda sama Om Gondrong. Iya tapi kenapa akal kayak gini udah pada putih gitu? Buset, Om Saya Gondrong. aja belum ada. Nah, ini Om Gondrong, aduh, kayaknya kurang ngopi jauh nih Om Gondrong. Jadi ini putih, ini bukan sembarang putih, akar gigi ya Om Gondrong. Ini milenial. Aneh juga gini-gini juga ngikutin yang namanya medsos. Oh, medsos. Gitu. Aneh tuh sering nonton drakor sama Dracin. Jadi ya sedikit-sedikit pengen jadi CEO menyamar gitu Om Gondrong. Oh berarti Bokarong di depan ya? Iya, kalau di drakor sama Dracin ya aktornya begitu. Aktornya begitu. Jadi kita Aneh tuh lagi nyamarin ini. Oh gitu. Gitu. Kalau di Aneh di hitamin kan kagak boleh Aneh kan. Jadi Aneh milih warna yang rada putih gitu kan. Berarti masih keturunan keluarga Pratama berarti ya? Ya.
Kalau Pratama memang kalau didracin, ya kan, memang orang-orang yang tertindas tuh. Kalau didracin, orang-orang yang tertindas, Tapi ya kan? endingnya luar biasa. Endingnya luar biasa. Itu kalau didracin. Tapi dalam kehidupan itu hanya dongeng belaka gitu, nonton seperti itu. Gitu Om Gondrong. Tapi tolong kasih pesan dan kesannya kepada para sahabat Alisa Official yang suka nonton dracin ataupun drakor juga nih seperti Habib nih. Pesan yang bijak kayak gitu gimana? Gini Om Gondrong. Iya. Pesan aneh pribadi buat para teman-teman official Al-Islahiyah. Jadi kita boleh nonton drakor dan dracin itu anggap sebagai hiburan. Nih teman-teman nih, sebagai hiburan pengisi kosong. Tetapi itu hanya dongeng belaka. Jadi kalau misalkan kita pengen sukses apa yang ada di dalam drakor dan dracin, khususnya seyogyanya kita selaku umat Islam, kita berusaha. Sekeras mungkin kita berusaha dengan ikhtiar. Dan jangan terpaku dengan apa yang kita tonton, kita lakuin, kita terapin di dalam kehidupan nyata gitu. Kalau orang mau sukses, tetap kita harus berusaha sekeras mungkin, tetapi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif begitu Om Gondrong. Jadi kalau misalkan kita udah habis nonton nih, nonton drakor sama dracin nih, teman-teman Al-Islahiyah officer ya. habis nonton begituan, tiba-tiba kita keluar dari rumah tuh atau dalam kehidupan nyata kita bawa karung bekal gitu. Mohon maaf, bukan berarti kita, aneh pribadi tuh menyinggung atau bersentuhan dengan pihak-pihak yang di luar sana, bukan mengucilkan. Jadi pada intinya ketika kita nonton itu menjadi salah satu motivasi dalam kehidupan Om Gondrong. Ketika kita ingin sukses, apa yang kita nonton dia menyamar seperti orang gelandangan. Dalam Islam itu sudah diajarkan supaya kita tidak sombong Om Gondrong. Ketika kita udah sukses, kenapa sih dracin dan drakor itu orang kaya itu dia selalu menyamar menjadi orang-orang pinggiran. Itu filosofinya supaya kita tuh jangan tinggi hati, jangan melihat orang-orang itu dari sisi fashion yang ajibnya aja gitu Om Gondrong. Jadi kita pun juga harus saling menghargai satu sama lain. Orang yang berpakaian rapi belum tentu kehidupannya rapi. Orang yang berpenampilannya yang compang-camping, yang sambil bawa-bawa karung hina gitu. Di Islam kita orang Islam dilarang kita itu untuk saling menjatuhkan, saling melihat dari sudut pandang mata sebelah. Jadi pesan aneh khususnya bagi teman-teman yang sering nonton drakor dan dracin, ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin bahagia, kita berusaha semaksimal mungkin dengan bekerja, melakukan hal-hal yang positif. Gitu Om Gondrong. Gitu, ya. Nah, kita kembali ke konteks awal yang tadi Bib ya. Yang bulan Agustus ini kan bulan kemerdekaan Indonesia. Betul. Dan juga pas bertepatan dengan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, jadi boleh nggak tuh Bib menggabungkan merayakan bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa dan barik juga tasyakur kemerdekaannya Indonesia? Baik Om Gondrong, pas bener ya momennya tahun ini bulan Agustus kita mendapatkan dua kebahagiaan sebenarnya nih Om Gondrong. Di mana kedua kebahagiaan ini pertama di 2026 Rabiul Awal atau bulan Maulid tepatnya jatuh di bulan Agustus. Yang di mana pula juga bulan Agustus negara kita sedang merayakan hari kemerdekaan ini yang ke-81. Jadi dua hal ini sangat luar biasa. Luar biasa. Pertama, kita mengagungkan bulan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kita sambut dengan meriah, dengan gembira, dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukti juga kita cinta terhadap negara kita. Gitu. Negara kita itu merdeka di 17 Agustus 1945. Bagaimana kalau misalkan nih, kalau kita mau merayakan dua momen yang bahagia ini dijadiin sekaligus, boleh-boleh aja gitu. Pertama kita merayakan hari kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua kita rasa tasyakuran, kita bersyukur sama Allah di bulan Agustus ini. Kita ya sedikitnya menghargai jasa-jasa para pahlawan kita, yang dimana Agustus itu para pejuang kita menumpahkan darahnya untuk bangsa kita nih, Om Gondrong. Begitu pula juga kita bahagia nih bulan Rabiul Awal dengan kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua hal ini, dua momentum ini, kalau kita jadiin satu sangat luar biasa. Pertama, kita bahagia dengan lahirnya makhluk mulia. Yang kedua, kita bahagia di mana penjajah sudah tidak ada lagi di Indonesia. Makanya kita sambut bulan Agustus ini dengan kemeriahan. Dan jangan kita juga mau diadu domba lagi nih Om Gondrong. Momentumnya nih Om Gondrong. Sekali lagi, kita jangan terpancing sama hal-hal yang merugikan buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita tuh rugi semuanya akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Om Gondrong. Jadi tidak bertentangan tuh ya? Nggak ada bertentangan, Om Gondrong. Begitu ya. Kalau misalkan yang bertentangan itu silakan aja masing-masing gitu, Om Gondrong. Dia mau jadiin satu itu acara, silakan. Itu Om Gondrong. Tetapi kita selaku umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin diakui sebagai umatnya. Yang kedua, kita rasa bersyukur atas kemerdekaan negara kita. Jangan lupa Om Gondrong nih pejuang kita. Kita Indonesia dijajah 350 tahun, 3,5 abad Om Gondrong. Wow, Om Gondrong tuh belum lahir, Om Gondrong tuh. Om Gondrong belum lahir. Mungkin juga waktu itu orang tuanya Om Gondrong belum ada kepikiran proses tuh Om Gondrong ya. Berarti Bib udah lahir? Sama kan, kita nggak jauh beda Om Gondrong, ya kan? Nah oke Bib, ini ya segmen terakhir nih ya. Kita tahu kan negara kita itu merdeka udah 81 tahun gitu ya, Bib ya. Tapi ya pada nyatanya masyarakat kita itu masih terjajah oleh bangsanya sendiri. Dan juga banyak orang-orang miskin ya di sekitaran kita itu tidak dapat keadilan dari pemerintahnya. Itu bagaimana tanggapan Nabi? Kalau masalah ini sebenarnya bukan ranah aneh nih sebenarnya nih. Ini sebenarnya bukan ranah aneh. Tapi kalau kita lihat dari kacamata itu gitu kan, memang angka itu cuman angka 81 kita merdeka, gitu kan. Sebenarnya itu gimana kita ngomongnya ya? Kalau misalkan pertanyaan Om Gondrong tadi, gitu kan, sebenarnya sih dari para pemimpin apa yang sudah menjadi amanahnya mereka, seharusnya mereka pun juga memikirkan rakyatnya. Pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat. Seharusnya para pemimpin yang dipilih oleh rakyat, dia pun juga harus memakmurkan rakyatnya, gitu. Makanya kalau kita selaku umat Islam itu kan, kalau kita pahamin tentang pemimpin itu kan sangat luar biasa. Pemimpin nggak segampang apa yang kita pikirkan. Bukan berarti kita menjadi seorang pemimpin, kita berkuasa. Tetapi ingat sabdanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Nah di situ kita harus pahami juga apa yang disampaikan oleh pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga dia disumpah, dia disumpah di atas kitab sucinya masing-masing, gitu kan, berani tidak bertanggung jawab di dunia maupun nanti di akhirat kelak.
gitu kan. Di dunia dia harus bertanggung jawab sama rakyat, gitu kan. Berarti kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, berarti mungkin Undang-Undang Dasar 45 kurang diserap, kurang dihayati di dalam hati sanubarinya. Gitu Om Gondro. Seperti itu ya. Seperti itu Om Gondro. Mudah-mudahan di momentum kemerdekaan Indonesia ini Allah juga memerdekakan kita dari siksaan kubur dan juga siksaan neraka. Amin. Agar dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Amin wa ya taala. Allah. Jadi nggak hanya merdeka di dunia tapi di akhirat juga merdeka. Amin amin. Cukup sampai sini untuk para sahabat Alisahya Official. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.